Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ibu-ibu semua yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada pertemuan kelompok kita pada saat ini. Dan kemudian terima kasih telah hadir di tengah kita semuanya. Baiklah ibu-ibu, pada saat ini kita akan mengadakan pertemuan kelompok, dan kami berharap ini nantinya bermanfaat bagi kita semua. Demi kelancaran pertemuan kelompok kita pada saat ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah ibu-ibu semua, pada pertemuan kelompok kita pada saat ini kita akan membahas tentang permasalahan stunting. Adapun langkah-langkah yang kita bahas pada saat ini ada 5. Yang pertama konsep diri, yang kedua pengertian stunting, yang ketiga adalah penyebab stunting, yang keempat adalah dampak stunting, yang kelima adalah dukungan terhadap pencegahan dan penanganan stunting ini. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita masuk ke langkah tersebut, apakah ibu-ibu ada yang tahu tentang stunting ini? Ibu ada tahu? Ibu Nur? Ada tahu ibu? Oh iya, berarti kita semua yang hadir pada saat ini, walaupun belum memahami mungkin apa yang itu stunting, tetapi sudah pernah mendengar ya apa kata itu stunting. Jadi stunting adalah apa? Ya, stunting adalah pertumbuhan dan perkembangan anak tingginya tidak sesuai dengan usianya. Umpamanya anak umur 5 tahun yang seharusnya tingginya sudah segini, tapi masih segini. Itu adalah yang dinamakan stunting. Baiklah ibu-ibu, kita lanjut ya. Tadi saya sudah menempel gambar ini ya, sebelum kita mulai pertemuan kelompok. Dan gambar ini adalah gambar pohon, Jadi pohon itu ada akar, ada batang, ada dahannya, ada daun dan bunga, terus buah. Kenapa buah ini ada? Dari sebuah pohon, umpamanya rambutan atau durian, yang kita harapkan adalah buahnya, hasilnya. Nah, jadi untuk mencapai hasil itu harus ada apa ibu-ibu? Ya, kita harus merawat, memberikan makanan kepada pohon kita tersebut. Jadi simulasinya kita di pohon ini. Nah, baiklah, kita akan mulai ya Bu ya permainannya. Bu Nur, kita siap ya Bu Eda? Oke. Baiklah, pertama saya akan membagikan kertas yang sudah dipotong-potong tadi. Silakan Ibu ambil kertasnya. Ditulis, oh nggak ada pena. Oh iya, saya pinjamkan penanya Bu ya. Oke. Baiklah ibu-ibu, silakan Ibu tulis. Nah, sekarang kertas sudah Pak Ibu. Sekarang Ibu tulis harapan Ibu. Kita akan mempelajari tentang konsep diri. Ya, kita akan mempelajari tentang konsep diri. Apa Bu? Nah, jadi yang pertama ini, untuk kertas yang ini kita akan memahami harapan orang tua terhadap anaknya Bu. Ya. Umpamanya Ibu Reni ingin anaknya jadi apa? Ibu Eda? Ibu Nur? Nah, jadi Ibu tulis di kertas itu apa harapan Ibu. Nah, oke. Udah selesai Bu ya? Oh ini Ibu ini cepat. Ibu Reni ya. Oke, kita tempelkan di sini. Ya. Nah, siapa lagi? Udah selesai. Ibu Eda ya. Udah selesai ya. Jadi bagus ini ya. Kita tempelkan di sini. Jangan malu-malu ya Bu ya.
ingin cita-cita kita, ingin harapan kita, anak kita itu seperti apa? Ibu Reni ingin anaknya jadi dokter. Bagus. Kenapa Ibu Reni ingin jadi dokter anaknya? Supaya kalau sakit ada yang merawat, yang mengobati, ya. Betul. Nah, dan kemudian berguna bagi masyarakat banyak. Kemudian Ibu Nur, anaknya ingin jadi seorang guru. Awalnya seorang guru, nanti bisa jadi kepala sekolah. Jadi guru adalah cita-cita yang mulia juga, Bu. Akan menjadi penerang, akan menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Oke, kemudian Bu Eda. Ibu Eda ini ingin anaknya cerdas dan sehat, kemudian menjadi polisi. Hormat, gitu ya, Bu ya. Jadi Ibu Eda ingin anaknya jadi polisi supaya apa, Bu Eda? Supaya bisa menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Oke. Nah, jadi, ibu-ibu, ketika ibu-ibu memiliki harapan anak-anaknya seperti ini, jadi dokter, jadi guru, jadi polisi, ini kan saya tempel di buah semua hasil ini. Harapan ibu ini seperti ini hasilnya, ya Bu ya. Tetapi ini tidak akan terwujud ibu-ibu kalau apa, ibu? Kita tidak melakukan upaya untuk mewujudkan harapan kita kepada anak kita. Kalau nggak ada upaya kita, kalau nggak ada komitmen kita tidak akan bisa melihat anak kita itu berhasil seperti apa yang kita harapkan. Gak mungkin kalau anak kita biarkan belajar semaunya, bermain semaunya. Gak mungkin anak kita jadi dokter, jadi guru, dan jadi polisi. Untuk mewujudkan ini, ibu-ibu, kemudian kita bagikan lagi kertas itu. Itu. Yang satu untuk Bu Reni, yang satu Bu Eda, ambil ya, sana Bu Eda ya. Bu Nur juga. Oke. Jadi tolong dituliskan upaya-upaya apa yang Ibu Eda dan Ibu Nur Reni lakukan supaya berbuah seperti ini, jadi dokter, jadi guru, dan jadi polisi ya. Oke, sudah ya. Oke, kita kumpulin ya. Oke, Ibu Eda. Ya, terima kasih Bu Eda ya. Ibu Eda, kita tempel di sini ya. Tempel di sini dan kita tempel di sini. Mengapa diibaratkan pohon, Bu? Pohon itu tumbuh di atas tanah. Yang kita lakukan untuk pertumbuhannya dengan menyiramnya dengan air, memberinya makanan atau pupuk, demikian juga anak kita. Jadi Bu Nur itu katanya anaknya dia akan menjaga kebersihan lingkungan dan memberi makanan yang bergizi. Bu Reni juga imunisasi lengkap dan memberi makanan yang bergizi. Ya, kemudian Ibu Eda juga memberi makanan yang bergizi dan menyekolahkan tinggi-tinggi. Itu yang ingin dilakukan. Bagus sekali ibu-ibu, tepuk tangan lagi. Pintar ibu-ibu sekarang. Jadi untuk mencapai cita-cita tersebut, ini yang kita lakukan: menjaga kebersihan lingkungan, memberi makanan yang bergizi, dan melengkapi imunisasi. Jadi ibu-ibu, untuk sekarang ini, apakah ibu-ibu sudah paham? Kalau ingin anaknya seperti ini yang kita lakukan. Kalau ingin pohonnya berbuah, dikasih pupuk di sini dong ibu-ibu, ya. Betul. Dikasih pupuk. Jadi untuk langkah pertama, konsep dari ibu-ibu sudah paham? Ya, oke, bagus. Ibu Reni sudah paham sekali. Jadi untuk sesi pertama ini kita cukupkan sampai di sini.
dan kemudian kita akan lanjut kepada langkah pertama. Udah pada paham, dan sekarang kita masuk kepada langkah yang kedua. Oke?